Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas dan yang saya hormati DKM Masjid Al-Ikhlas, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada siang hari ini kembali kita bisa silaturahmi dalam rangka ta'lim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Sabtu siang. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada penghulu alam, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita semua mendapat syafaat kelak di kemudian hari. Baik ibu sekalian, sebelum saya lanjut pada materi pelajaran kita, mohon untuk baca suratul Fatihah ya. Kita khususkan untuk almarhumah Siti Asia ya, binti Haji Ahwani, adik dari Ibu Haja Sutihan. Semalam jam 9 kurang lebih meninggal dunia dan langsung dibawa ke Kresek ya. Tadi jam 9 dijemput dari rumah sakit, langsung dibawa ke kampung ya. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya ya, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita doakan yang ditinggal ya, suaminya mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan oleh Allah SWT. Bisirri asrori al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Baik Ibu, halaman 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsarin fihil khalaiku tahsyamu. Dan kebangkitan dan takdir yang besar dan penghimpunan kita di padang mahsyar ya, di mana terdapat banyak manusia yang merasa malu. Nah, dalam syair ini penulis menyebutkan dalam bait ini ada 3 cabang iman ya. Jadi dalam kalimat ini ada 3 cabang iman. Ia katakan sesuai urutan yang lalu. Nah, kemarin kita masuk cabang yang kelima, sekarang berarti cabang iman yang ke-6 ya. Cabang iman yang ke-6 adalah beriman bahwa Allah membangkitkan semua orang mati, baik yang dikubur atau yang tenggelam di laut atau selain itu. Yang dibangkitkan adalah badan ini sendiri, bukan yang seperti itu berdasarkan ijma'. Allah berfirman dalam Al-Quran, za'amal ladzina kafaru allai yub'asu bala wa rabbi latub'asunna. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah tidak demikian. Demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Nih, jadi Bu, cabang iman yang ke-6, kita wajib percaya bahwa nanti ada namanya Yaumul Ba'si, di mana kita harus dibangkitkan dari alam kubur. Oh ya. Antara lain ada ayat tuh di Quran Bu, di surat Zalzalah tuh ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Oh, jadi nanti di situ akan ya, berkelompok manusia ya digiring oleh Allah
di satu padang namanya padang mahsyar. Dalam riwayat padang mahsyar ini tanahnya bukan dari tanah, lapangannya terbuat dari perak. Matahari itu sejengkal dari kepala kita. Perak kena sinar matahari, kira-kira dingin apa dingin? Ya perak kena sinar matahari, kira-kira dingin apa dingin? Panas ya, berarti panas ya. Dan itulah yang disebutkan ya, bahwa ada, kita diceritakan sama guru-guru kita zaman dulu, nanti di alam mahsyar ada orang yang tenggelam ya dengan keringatnya sampai dengkul, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai Ini maksudnya keadaan waktu itu tergantung amal. Ada yang gelisah, ada yang setengah gelisah, ada yang gelisah banget gitu. Tapi ada yang nyantai. Ada yang nyantai. Artinya apa? Dia tidak merasakan bagaimana panasnya alam mahsyar, bagaimana hiruk pikuknya alam. Sebab di sini akan terkumpul manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kira-kira berapa miliar tuh? Ya kira-kira berapa miliar? Nggak kaito. Sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Nggak tahu terakhirnya kapan. Ya. Sementara kita sekarang ini aja nih Bu, katanya menurut informasi ya, manusia sekarang ini yang hidup di dunia itu kurang lebih 6 miliar. Kurang lebih 6. Indonesia saja sudah 260 juta loh. Indonesia 260 juta ya. Ini kan banyak yang lahir, banyak yang meninggal, tapi kalkulasinya ya sekitar segitu, 260 juta. Itu Indonesia doang. Penduduk paling padat itu di dunia adalah Cina, Bu. Berapa, Bu? Cina 1 miliar lebih. Makanya pada lari ke Indonesia. Di sana udah sempit, Bu. 1 miliar lebih. Yang kedua India. India itu 750 juta. Ya. Kita 260. Kita ini kelima. Ya, Indonesia itu kelima terbesar penduduk jadi satu Cina, India, terus ya orang Barat ya. Kita yang kelima ya. Makanya kalau dari Nabi Adam sampai manusia terakhir kira-kira berapa miliar tuh? Kumpul jadi satu di satu tempat, kayak apa coba? Ya, berjubel-jubelnya kayak apa itu ya. Tapi walaupun demikian ada orang yang memang mendapatkan perlindungan dari Allah. Ada satu hadis kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 kelompok orang Bu nanti akan mendapat naungan dari Allah, di mana dia tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi orang-orang gelisah, orang-orang resah, dia menyantai, nyantai aja, biasa aja gitu. Situasinya kayak apa dia mah, sebab dapat perlindungan dari siapa dia? Satu, Ibu, syabun taibun, orang muda yang rajin bertaubat, orang muda yang rajin ibadah. Nah, berarti yang tua nggak masuk nih Bu, nggak masuk ya. Karena anak muda ya, anak muda yang rajin ibadah ya. Kenapa anak muda? Karena dapat prioritas dia Bu. Kalau orang tua rajin ibadah mah biasa Bu. Anak muda rajin ibadah luar biasa, iya kan? Iya. Ada orang rajin nih Bu, sholatnya rajin, ngajinya. Umurnya berapa sih? 60. Nggak ada yang heran Bu. Ya udah mau kemana lagi? Udah 60 ya Bu ya. Iya.
Tapi ada orang rajin ibadah, sholat, ngaji. Berapa sih umurnya? 30. Wah, itu baru tuh. Luar. Nah, makanya dapat prioritas, ya, mendapat naungan, ya, dari naungan Allah Subhanahu. Berarti ibu-ibu yang sekarang umurnya di atas 40 nggak masuk, ya. Nggak masuk, ya. Karena yang namanya muda itu 40 ke bawah. 40 ke bawah itu namanya muda. Kalau sudah 40 ke atas bukan muda, setengah tua. Ya udah 45, 50 itu setengah tua. Udah 60 baru tua, ya. 70 ya udah tua lagi makin. Satu, anak muda yang rajin. Kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Apa maksudnya bergantung dengan masjid? Apa orangnya tidur di masjid? Nggak kemana-mana gitu? Bukan. Yang dimaksud orang yang hatinya bergantung dengan masjid itu, hatinya dia selalu berpikir, bagaimana sih masjid biar rame, ya, rame seorang sholat berjamaah, rame yang ngaji, rame, pokoknya kegiatan gitu. Dia pikir gitu, bagaimana caranya. Bukan berarti orangnya tidur di masjid. Kadang-kadang ada orang tidur di masjid belulu, tapi nggak mikirin, itu nggak masuk. Jadi yang namanya rajulun mu'allaqun bil masjid itu orang yang selalu berpikir bagaimana cara memakmurkan masjid. Gimana masjid biar ramai dengan jamaah, baik sholatnya, baik pengajiannya, baik kegiatannya. Terlalu dia berpikir terus. Nah itu masuk nih kelompok yang kedua, ya. Rajulun, ya, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah wa tafarraqa fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. So, ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Artinya, Bu, kita bersahabat sama orang bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi memang karena Allah, Pak. Dia rajin ibadah, kita seneng gitu, ya. Bukan karena duitnya, ya. Tapi kalau dia sudah menyimpang dari aturan Allah, kita jauh. Ini namanya bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau kita kan manusia kadang-kadang beda, Bu. Bersahabat karena orang itu banyak apanya? Banyak duitnya, ya. Kira nggak ada duitnya ditinggal. Iya, lagi orang lagi naik daun dideketin, malah dibilang saudara. Saudara saya itu, saudara dari mana tahu? Iya, saudara sesama Muslim sih, bener. Iya, saudara saya. Giliran bangkrut, nggak diopenin. Enggak disebut-sebut saudara. Bukan saudara saya, itu bukan. Nah, itu namanya bersahabat bukan karena Allah, ya. Jadi karena harta, karena jabatan, ya. Jadi orang yang dapat naungan, orang yang bersahabat karena Allah dan berpisah karena Allah. Siapa lagi? Wa man tasaddaqa sirran, orang yang bersedekah dengan sedekah rahasia. Tangan kanan yang ngasih, tangan kiri tidak tahu berapa jumlah yang dikasih oleh tangan kanan. Itu namanya sedekah rahasia. Ini berat, Bu. Jangan dikira enteng. Ambil contoh. Di dompet Bu ada duit 100, 50, 20, 10, 5.000 sama 2.000. Begitu mau sodako, dia buka tuh dompet, nggak dilihat, nggak
seambil-ambilnya aja, nggak dilihat lagi, langsung buka, ambil, taruh, udah tutup lagi. Begitu di rumah dibuka 100 yang nggak ada, nggak ngomel. Alhamdulillah sedekah saya 100.000. Tuh sedekah rahasia. Ya, kadang-kadang kan kebalik, begitu dibuka dompetnya 100, ya 100, kenapa nggak 2.000 kan gitu ya Bu ya. Nah, iya, nyesel gitu. Itu bukan rahasia, itu bukan ya. Jadi sedekah rahasia itu dia tidak menyesal berapapun sedekah yang diberikan, yang dikeluarkan. Berat itu Bu, nggak gampang ya. Namanya sedekahus sirri, sedekah rahasia. Siapa lagi orang yang mendapat naungan dari Allah adalah rajulun, seorang laki-laki ya, digoda oleh perempuannya, satu cakep, dua punya jabatan, tiga kaya. Nah, ketika diajak berbuat selingkuh, apa jawaban si laki-laki? Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut sama Allah. Nggak mau. Nih, laki-laki begini dapat naungan. Ya, ada kira-kira? Oh, ada nggak kira-kira? Perempuannya cakep, punya jabatan, duitnya banyak, ya, ngajak laki-laki buat ya selingkuh lah bahasa sekarang gitu ya. Tapi si laki-laki nggak mau. Jawabannya bukan karena dia takut sama orang, bukan karena dia malu sama orang, tapi jawabannya dia Pak, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Nih luar biasa nih. Ada kira-kira? Ada. Nabi Yusuf, Nabi tapi dia ya, orang biasa malah nggak tahu lah. Saya sering bicara kan Bu, sekarang mah jangankan diajak, nggak diajak aja nyari ya Bu ya. Nah iya, jangankan diajak, kalau nggak diajak aja nyari, pakai online lagi ada. Nabi Yusuf mau udah jelas Bu, Julehanya cakep, ya. Terus istri pejabat, ya kan istri pejabat, otomatis kaya kan? Nah, Nabi Yusuf digoda, nggak mau, tuh ya. Kalau manusia biasa nggak tahu lah, wallahu a'lam. Nah itu jadi laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan, tapi dia jawabannya inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut sama Allah. Ada kira-kira yang masuk nih Bu? Ada nggak yang masuk gitu? Iya, menurut ukuran kita ada nggak yang masuk di situ yang tadi itu? Nggak ada. Nah, mudah-mudahan yang berikutnya nih. Apa? Wa man zahamal ulama fi majlisil ilmi. Orang yang berkumpul di bersama-sama ulama di majlis ilmu. Nih mudah-mudahan masuk ke sini. Artinya kita duduk-duduk ya di majlis taklim dalam rangka mencari ilmu. Ini insya Allah akan dapat naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini luar biasa ya. Jadi bukan berarti nggak ada orang yang tenang di alam mahsyar, ada yang tenang, nyantai ya. Karena memang situasi dan kondisinya luar biasa ya. Nah, jadi cabang iman yang keenam adalah beriman bahwa Allah membangkitkan semua orang mati. Jadi yang mati hidup kembali ya. Kalau sekarang kan banyak kan yang hidup mati kan. Nah, nanti satu saat kebalik, yang mati hidup, itu namanya yaumul ba'si.
baik yang dikubur, apa yang dikubur atau yang tenggelam di laut, pokoknya di mana aja lah yang dia meninggal, di mana aja tetap akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang dibangkitkan adalah badannya, jadi hidup lagi bu badan kita nih ya, kayak semula lagi ya, kayak semula lagi. Walaupun saat ini orang dikubur hancur, tulang belulangnya kan hancur kan, tapi nanti kalau begitu dibangkitkan balik lagi kayak semula lagi gitu ya, kayak semula lagi. Bukan yang seperti itu berdasarkan ijma ulama ya. Jadi orang-orang kafir ini dalam Al-Quran mengira bahwa orang kafir mengatakan bahwa mereka tidak akan tapi dijawab oleh Allah apa? Tidak demikian, demi Tuhanku benar-benar kamu akan Nah, jadi kita ini pasti bu ya, akan dibangkitkan dari alam namanya alam walaupun tidak dikubur di tanah, bisa saja di laut, bisa saja kan orang meninggalnya macam-macam bu ya. Iya, yang dibakar, yang di mana, pokoknya semua akan dibangkitkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah mudah bu. Kenapa saya katakan mudah? Orang yang nggak ada aja Allah mengadain bisa kok. Apalagi barang yang sudah ada ditiadakan oleh Allah diadain lagi, ya gampang. Yang barang nggak ada diadain sama Allah bisa kok. Contoh, kita ini asalnya ada nggak? Nggak ada kan? Loh kita sekarang ada, yang bikin siapa? Allah bisa kok. Apalagi barangnya sudah ada. Sekarang kan kita sudah ada nih, terus ditiadakan oleh Allah, nanti diadain lagi. Nggak sulit bagi Allah, nggak sulit. Orang barang yang nggak ada aja bisa ada, Allah bisa kok. Apalagi barangnya sudah ada ya. Kita ini kan asalnya nggak ada di alam dunia, ya kan? Sama sekali kita nggak tahu di mana ya. Tapi tiba-tiba kok lahir ke dunia, ada kan? Nah itu yang bikin siapa? Allah bisa kok ya. Apalagi barang yang sudah ada diadain ya, diadakan lagi, bagi Allah mudah itu ya. Terus cabang iman yang ketujuh dari syair tadi bu adalah beriman kepada takdir dengan meyakini bahwa Allah Ta'ala mengadakan segala sesuatu sesuai yang ada dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Maka semua perbuatan manusia adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Oleh sebab itu manusia harus menerima segala yang ditetapkan oleh keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib bu percaya kepada takdir itu keputusan Allah. Ada qada, ada qadar. Kalau qada itu rencana, kalau bahasa kitanya planning ya, rencana. Kalau takdir itu keputusan, sudah nggak bisa diganggu gugat tuh ya, itu namanya takdir. Kalau qada masih bisa dirubah. Gimana caranya? Ada hadis Nabi, kata Nabi, la yaruddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah rencana Allah kecuali dengan doa. Jadi doa ini bisa merubah rencana. Nah, tapi kalau sudah takdir, itu udah nggak bisa, karena sudah kepastian. Ya, dan bahkan kalau takdir ini sudah terjadi. Kalau qada ini belum, masih rencana gitu. Tapi begitu terjadian itu namanya takdir. Takdir itu ada dua. Ada namanya takdir mu'allaq, ada namanya takdir mubrom. Ya. Takdir mu'allaq itu biasanya ada usaha dari manusianya. Kalau mubrom nggak ada, langsung Allah yang menentukan. Ya. Mu'allaq juga ketentuan dari Allah, tapi ada upaya dari manusia. Sambil contoh, orang mati bunuh diri takdir bukan? Ayo jawab ayo. Bukan.
takdir. Itu namanya takdir mu'allaq, itu namanya. Kenapa? Ada usaha dari manusianya. Udah tahu tower 70 meter, naik dia ke atas, terjun bebas, ya matilah. Memang takdirnya dia harus begitu matinya. Tapi ada upaya dari manusia. Kalau Allah belum menghendaki nggak bakalan, Bu. Mau jatuh dari lantai berapa, enggak bakalan mati kalau belum takdir. Kan pernah ada tuh beberapa tahun yang lalu, seorang ibu bawa anak 3 tahun berapa itu, terjun di Surabaya itu dari hotel lantai 5. Emaknya meninggal, anaknya mah kagak. Emaknya meninggal, anaknya umur 3 tahun nggak apa-apa. Berarti belum belum takdir tuh. Nah, itu namanya takdir mu'allaq. Mu'allaq itu ada upaya, ada usaha dari manusia. Tapi takdir juga. Sebenarnya Allah nggak suka. Ya, kenapa? Karena itu kan jelek kan. Allah nggak suka. Tapi yang udah keputusan dari Allah begitu, yang maunya dia begitu, ya udah. Tuh, ya. Jadi takdir itu ya keputusan dari Allah. Mau baik, mau jelek itu dari Allah. Tapi kadang-kadang yang jelek itu biasanya dari ada usaha dari manusia ya. Sambil contoh gambarnya gini, Bu. Ada seorang hakim. Hakim ini seorang hakim, dia punya anak. Terus anaknya berbuat jahat. Ajukan ke pengadilan. Keputusan hakim itu anak harus diapain? Penjara kan? Tetap di penjara. Itu keputusan hakim. Sebenarnya bapaknya senang nggak tuh kalau anaknya di penjara? Ya enggak lah, nggak mau. Tapi kan anaknya berulah, tetap aja karena keputusan keputusan perundang-undangan, orang yang bersalah harus dihukum. Tuh, contohnya tadi, ya, Allah memberikan keputusan kepada seseorang. Dan tergantung manusianya. Ya, kalau manusianya berbuat juga baik, ya berarti maunya dia itu. Gitu ya, bukan maunya Allah sebenarnya ya. Tapi semua itu keputusan dari siapa? Dari Allah Subhanahu Ta'ala. Itu takdir baik dan buruk ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah takdir kita harus terima, udah harus ikhlas, nggak bisa kita mengganggu-gugat ya. Ambil contoh, seseorang hari ini meninggal dunia, udah nggak bakalan hidup lagi, itu udah takdir itu ya, kita harus terima. Ada yang meninggal hidup lagi? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada orang meninggal hidup lagi itu bukan meninggal, itu belum gitu ya. Belum meninggal gitu. Ada istilah mati suri. Mati suri itu biasanya kalau kedokteran, Bu, kalau orang habis meninggal di rumah sakit nggak boleh diambil jenazahnya kurang lebih 2 jam. 2 jam. Takutnya mati suri. Hidup lagi dia. Namanya mati suri ya. Tapi kalau sudah mati bener, udah nggak bakalan ada, Bu, orang hidup lagi, nggak ada. Lu banyak cerita katanya udah dikubur pulang ke rumah, mungkin salah orang. Mirip gitu, mirip ya, mukanya mirip, tahu-tahu ya. Bisa jadi begitu. Nggak ada orang mati hidup, nggak ada. Kalau orang mati bisa hidup lagi, dia bisa cerita, Bu, bagaimana ketemu malaikat mungkar nakir. Ya kan? Bagaimana dia ditanya? Nggak pernah ada cerita orang begitu. Itu namanya sudah takdir ya. Diceritakan dari Asy-Syaikh Afifuddin Az-Zahid bahwa ketika berada di Mesir, ia mendengar kabar tentang peristiwa yang terjadi di Baghdad, yaitu pembunuhan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, sehingga Baghdad porak-poranda selama 3,5 tahun tanpa khalifah. Di samping itu orang-orang kafir mengalungkan ya mushaf-mushaf di leher anjing, dan mereka lemparkan kitab-kitab para imam di sungai Dajlah
hingga menjadi seperti jembatan yang dilewati kuda-kuda di atasnya. As-Syaikh Afifuddin mengingkari kejadian itu. Ia berkata, "Ya Rob, bagaimana ini bisa terjadi sedangkan di antara mereka terdapat anak-anak kecil dan orang yang tidak berdosa." Kemudian ia bermimpi melihat seorang laki-laki memegang sebuah kitab di tangannya. Lalu ia mengambilnya, ternyata di dalamnya terdapat 2 bait ya ini. Apa kata-katanya? Da'il i'tirada famal amru laka walal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillaha an fi'lihi faman khada lujatan bahri halak. Janganlah engkau menyanggah kejadian itu karena hal itu bukan urusanmu, dan jangan hukum mengenai gerakan-gerakan falak, dan jangan juga bertanya kepada Allah tentang perbuatannya. Siapa yang masuk gelombang lautan ia pun binasa. Nih, jadi ada ceritanya Bu. Namanya seorang ulama namanya Syekh Afifuddin Al-Juhdi, bahwa ketika dia berada di Mesir, ia mendengar berita bahwa ada peristiwa terjadi di Baghdad. Baghdad mana Bu? Baghdad itu ibu kota apa? Irak. Ya, Irak ibu kotanya Baghdad. Tahu Irak Bu? Pasal lunar belok kiri. Jadi Baghdad itu ibu kotanya Irak. Ya. Dulu pusat pemerintahan itu adanya di Irak kok. Ya. Di mana terjadi pembunuhan orang-orang kafir terhadap orang sehingga waktu itu Baghdad porak-poranda. Artinya selama 3 tahun ya, 3 tahun setengah ya, tanpa ada khalifah, tanpa ada pemimpin ya. Di samping itu orang-orang kafir mengalungkan mushaf itu Quran. Jadi waktu itu Quran Bu dikalungkan ke leher anjing ya. Kan luar biasa Bu ya. Nah, mereka lemparkan kitab-kitab para imam di Sungai Dajlah. Di Irak ini ada namanya Sungai Dajlah. Jadi buku-buku agama semua dimasukin ke laut ya, ke Sungai Dajlah ini ya. Sampai-sampai dalam riwayat Ibu kayak jembatan, saking banyaknya tuh kitab. Jadi sungai itu ditutup pakai buku-buku umat kitab-kitab karangan ulama-ulama besar. Jadi seolah-olah sekali itu ada jembatan gitu ya, karena saking banyaknya kitab ya. Kemudian Syekh Afifuddin ini mengingkari kejadian itu ya, artinya nggak percaya gitu, masa iya bisa terjadi begitu ya. Maka dia berkata berdoa pada Allah, ya Allah, bagaimana ini bisa terjadi sedangkan di antara mereka terdapat anak-anak kecil dan orang yang tidak berdosa. Kok bisa terjadi pembunuhan padahal di situ banyak anak kecil, yang seharusnya anak kecil itu kan nggak boleh dibunuh dalam perang, tapi kok ini bisa terjadi ya. Dan banyak orang-orang yang nggak berdosa pada Kemudian satu malam dia bermimpi melihat seorang laki-laki memegang sebuah kitab di tangannya, lalu mengambilnya. Ternyata di dalam kitab itu ada 2 tulisan. Ada tulisan, apa tulisannya tuh? Da'il i'tirad famal amru laka. Apa artinya? Jangan engkau menyanggah kejadian itu karena hal itu adalah bukan urusanmu. Artinya Bu, kejadian yang terjadi itu memang menurut logika mustahil, menurut akal tapi kalau Allah mau gampang. Nyatanya kejadian itu. Padahal Irak waktu itu hebat. Waktu itu hebat, luar biasa. Bahkan Irak ini satu-satunya negara yang dulu jadi pusat ilmu pengetahuan. Ya. Jadi orang dulu kalau belajar bukan ke Jerman, bukan ke Jepang, ke Irak. Ya, kalau belajar ke
Karena di Irak ini banyak ulama-ulama yang luar biasa, yang ilmunya juga luar biasa, dan itu buku-bukunya dibuang kemana? Ke sungai tadi ya. Dan menurut pemikiran manusia, kok bisa terjadi gitu, ya kan? Nah, makanya ada kalimat gini, Allah kalau mau apapun bisa yang mustahil bisa, Bu. Allah bisa. Ya. Sambil contoh, Bu, kalau perempuan nggak punya suami, punya anak mustahil nggak? Mustahil kan? Siti Maryam buktinya bisa. Siti Maryam nggak ada suaminya, punya anak, siapa? Isa, ya kan? Kalau menurut logika masuk akal nggak? Nggak mungkin, masa orang perempuan nggak punya suami punya anak? Iya. Ya, sekarang banyak perempuan pengen kayak Siti Maryam. Ya. Tapi kan itu kejadiannya Allah yang ini, ya kan? Menurut logika kan nggak masuk. Nabi Adam, bapak nggak punya, emak nggak punya, kok ada Nabi Adam? Allah mau, gampang, ya kan? Iya. Jadi sesuatu yang mustahil bagi Allah nggak mustahil, gampang. Itu artinya, Bu, segala artinya termasuk kebangkitan di hari akhirat nanti. Menurut akal manusia, masa iya seorang udah mati hidup lagi, kan gitu, Bu ya? Menurut logika kan, tapi bagi Allah ya gampang aja. Tuh, ini untuk meyakinkan bahwa yaumul ba'si itu ada, ya, hari kebangkitan itu ada. Bagi Allah tidak mustahil, ya, gampang lah. Sesuatu yang menurut logika akal manusia mustahil, bagi Allah enggak mustahil. Bagi Allah gampang. Ya samalah kayak Nabi Isra Mi'raj, menurut logika kan enggak masuk akal. Nabi dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke ruang angkasa, nembus langit 1, 2, 3 sampai 7, sampai ke Sidratil Muntaha. Menurut logika nggak mungkin, manusia biasa bisa nyampe ke langit. Allah mau nyampe Nabi. Jadi segala sesuatu, Bu, kalau Allah mau gampang, kalau Allah mau bisa, ya. Walaupun menurut dugaan, ya, baik dengan ilmu pengetahuan manusia, dengan logika macam-macam, menurut dia nggak mungkin. Bagi Allah mungkin aja, gampang aja, nggak susah, Bu, ya. Ya kayak sekarang, Bu, dikasih penyakit satu aja kelebekan kita, virus corona, ya, Bu, ya. Kelabakan gitu. Padahal bentuk virusnya kayak apa sih, Bu? Nggak tahu kita juga. Tapi kalau Allah mau, geger sedunia, Bu. Ya kan? Ya kan sedunia ini. Mana-mana geger, ya. Geger udah kacau ini, Bu, ya. Sampai menghancurkan berbagai macam segi, ya. Ekonomi hancur, sosial hancur, semua pendidikan hancur, udah semuanya hancur, Bu. Gara-gara corona. Padahal bentuknya kayak apa, kita nggak ngerti, Bu. Ya wallahu a'lam, kita juga nggak tahu. Nah itulah, kalau Allah mau gampang aja, Bu. Hanya dengan makhluk yang kecil dunia bisa berantakan, apalagi dengan makhluk yang besar. Ya Allah kalau mau gampang aja, Bu, ya. Itu kan gara-garanya Cina, Bu. Cina ngomong begini presidennya, karena dia tentaranya udah hebat, teknologinya udah canggih. Apa dia bilang? Negara seluruh dunia akan saya taklukkan. Hebat dia ngomong, sombong. Kasih virus, kelebekan dia. Iya, di Wuhan itu kan, pertama di Wuhan itu. Dari situ nyebar ke seluruh dunia. Gara-gara kesombongan itu, ya. Allah kalau mau gampang aja, nggak pakai hal-hal yang besar, ya, hanya hal-hal yang sepele. Kalau Allah mau gampang, ya. Ya samalah kayak dulu Namrud zaman Nabi Ibrahim, gagah, perkasa,
raja hebat, Nabi Ibrahim aja dibakar, ya kan? Bisa Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud. Apakah Allah ngirim tentara? Enggak. Allah kirim nyamuk kok. Nyamuk dikirim sama Allah satu, mending banyak. Satu. Ya, weng kuping masuk gak lama masuk hidung. Udah masuk hidung gak keluar. Sampai mati dia. Dalam riwayat begitu dia mati itu nyamuk keluar segede burung gereja. Ini dari nyamuk kecil kan keluar segede burung gereja. Kenapa? Otaknya dimakanin sama dia, habis itu. Hanya makhluk yang kecil. Jadi Allah kalau sudah mau nggak usah pakai hal-hal yang besar, pakai yang kecil juga habis. Ya termasuk ke sekarang nih kita nih, walahan kita kok. Udah ada 2 tahun ya, hampir ya. Iya sampai jamaah haji 2 tahun nggak berangkat, ya. Gara-gara corona. Iya. 2 tahun nggak berangkat, berarti 2 tahun. Dan ini ibu lihat sektor apa aja hancur, semua lumpuh, terutama ekonomi, pariwisata hancur, ekonomi hancur, hancur-hancuran ini bu, ya. Duitnya udah nggak tahu lah. Dan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah ada yang mengatakan 500 triliun bu. Ini buat corona. Lebih, ada yang bilang lebih, 750 naik lagi 750 tril. Kalau beli cendol tuh bu, kayak apa itu? Bukan miliar ya, triliun. Tuh kalau 500 triliun beli cendol, oh banjir ini bu. Tapi udah nggak kelihatan duitnya, nggak tahu kemana udah. Ngurusin begini ya, wallahu alam lah. Kita juga berdoa bu ya, mudah-mudahan ya segera hilang ya penyakit ini dari negeri yang kita cintai ini bu ya. Nih, jadi cabang iman yang ke-7 adalah percaya kepada qada dan qadar. Baik buruk itu dari Allah ya. Jadi jangan mengatakan yang baik dari Allah, yang buruk dari saya. Ya, dua-duanya dari Allah. Cuma memang keburukan itu biasanya dari manusianya ya, ada ulah ya, karena manusia diberikan yang namanya ikhtiar, ya, yang namanya ikhtiar. Dalam masalah qada dan qadar ini nanti ada aliran bu, namanya aliran Jabariyah, ada namanya aliran Qadariyah. Awas hati-hati tuh bu. Artinya apa? Ada orang yang menentang takdir, ada orang yang nurut nama takdir. Ada kelompok mengatakan, udah kita hidup udah terserah Allah aja, mau ngapain ya? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah begitu, udah diem aja. Jadi kayak kapas ditiup angin loh. Angin niup ke utara, kapas ngikut gitu. Jadi orang itu nggak ada pengaruh ya, nggak pengaruh, takdir itu nggak pengaruh. Itu aliran namanya aliran Qadariyah ya. Jadi dia 100% yakin dengan tak. Makanya orang begitu tuh bu, kalau sakit nggak berobat dia. Apa dia bilang? Sakit kan dari Allah, yang nyembuhin udah diem aja. Mati tuh orang. Iya mati tuh orang ya. Karena dia nggak percaya, apa dia terlalu yakin gitu ya. Jadi ikhtiar itu nggak ada, manusia nggak pengaruh gitu. Itu namanya Qadariyah ya. Kalau Jabariyah kebalik, dia nggak percaya sama takdir. Manusia itu semua atas ulahnya manusia. Takdir dan qada itu nggak ada pengaruh ya. Jadi tergantung dari manusianya. Yang manusianya yang kerja keras ya pasti akan sukses, yang malas enggak, takdir itu enggak pengaruh. Ya. Karena manusia diberikan kekuasaan oleh Allah, kata dia. Itu namanya kelompok Jabar. Nah, kalau kita nih ahli sunnah wal jamaah, kalau ahli sunnah wal jamaah itu ada di garis tengah. Kita percaya pada qada dan qadar, tapi kita harus ada contoh, kita sakit, ya jangan diem, berobat
periksa sama dokter, akan dikasih obat. Nah, itu namanya ikhtiar. Sembuh dan tidaknya serahkan sama Allah. Oleh karena itu Ibu, kalau kita berobat, jangan bilang obatnya yang nyembuhin, Allah yang nyembuhin. Ya. Obat itu cuma syariat. Nah, ini kadang-kadang kita ada suka ngomong, wah tuh obat itu tuh paten itu. Iya, jadi seolah-olah obatnya, Allahnya dibuang. Nah, ini nggak boleh. Ya, itu namanya Jabariyah, itu bisa masuk itu. Ya. Jadi kalau ditanya, Bu, katanya sakit, ya alhamdulillah, udah sehat ya. Syariatnya ya berobat ke dokter, dikasih bukan obatnya. Sebab obat apapun kalau Allah belum menyembuhkan nggak bakalan, Bu. Sama ibu lapar, makan bukan nasi yang ngenyangin, yang bikin kenyang itu ya Allah. Sebab ada orang ya makan berapa piring kenyang-kenyang, ya. Tapi ada orang nggak makan tapi kenyang. Ya, berarti Allah yang memberikan kenyang, ya. Bukan nasi itu hanya perantara aja, ya. Sebab kalau Allah berkehendak lain bisa. Hakikatnya api apa, Bu? Panas kan? Kalau panas, kalau kena tubuh ngebakar nggak? Bakar kan panas. Nabi Ibrahim nggak apa-apa. Nabi Ibrahim nggak apa-apa dibakar. Berarti Allah berkehendak lain. Padahal menurut logika api itu panas. Kalau panas berarti kan ngebakar. Kalau ngebakar kita jadi Dan Nabi Ibrahim nggak apa-apa, Bu. Direndam di api. Coba kita direndam di api, hangus. Berarti Allah punya kehendak lain. Tuh, ya, punya kehendak lain. Sama Nabi Ibrahim, Allah bilang, ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim. Hai api, dingin tuh, bikin kamu dingin Ibrahim, dingin, Bu. Dan bikin selamat. Nabi Ibrahim di api bukan panas, dingin, adem dia mah. Bardan itu adem, ya. Kalau dingin penyakit juga, adem dia. Di dalam api adem dan selamat. Ya, padahal hakikatnya api apa? Panas. Tapi sama Nabi Ibrahim nggak apa-apa itu. Itu berarti semua itu kehendak Allah. Tapi sekali lagi kita punya kebebasan untuk memilih, ya. Ada syariat kalau sakit ya berobat, ya. Udah berobat ya udah serahin sama Allah. Sembuh dan tidaknya itu urusan Allah, bukan urusan obat, Bu, ya. Sebab kadang-kadang Ibu ada orang penyakitnya sama, berobat sama dokter yang sama, dikasih obat yang sama, tapi yang satu sembuh, yang satu enggak. Malah yang satu masuk puskes sembuh, yang cuma obat generik doang. Yang obat mahal kagak sembuh, malah ke rumah ke puskes sembuh dia. Nah, itu berarti bukan obat yang nyembuhin. Yang nyembuhin adalah Allah, ya. Ini kita harus betul-betul dalam urusan takdir ini kadang-kadang meleset sedikit, Bu, hati-hati, Bu, ya. Jangan sampai kita meleset. Kita ambil garis tengah, ya, yaitu ahli sunnah wal. Kita percaya bahwa apa yang terjadi adalah kehendak Allah, tapi manusia diperintahkan untuk ikhtiar, untuk berusaha, ya. Baik Ibu sekalian, itu cabang iman yang ke-7, ya. Insyaallah berikutnya cabang iman ke-8, ya. Masih syairnya kayak masih tadi syairnya, ya. Karena ada 3 tadi kan, ya. Jadi pertama hari kebangkitan, kedua takdir, nanti yang ketiga nih, ya, manusia akan digiring, ya. Setelah dibangkitkan akan dikumpulkan di satu tempat namanya alam mahsyar, ya. Ini saja Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Bu?
Paham? Ya mudah-mudahan ya. Ya tadi kan 3 ya, bawa pulang 1 ya lumayan lah. Iya ke bawah 1 lalu pulang. Udah tadi yang termasuk hadis tadi 7 orang mendapat naungan dari Allah ya. Saya bahas 7 ya, ke bawah 1 aja lumayan lah. Ya, ingat 1 aja nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Baik ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya yang mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatil ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi'i wa yukafi mazidah. Lakal hamdu ya maulana ya ma'budu bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan najina biha min jamil ahwali wa lafaturuna biha min jamil sayyad wa tarfawna bila darajat wa tubaliguna biha salgayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.